Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Hamdan wa syukran bi huzurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Amma ba'd, kepada para ahli silsilah Thariqah Qadhiyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus murabbi arwahina, guru mursyid kita yang sangat kita muliakan dan dimuliakan Allah, beliau Syekh Muhammad Abdul Ghaus wa Maslul Qaddasallahu sirrah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, tentunya dengan wasilah barokah manaqib pada sore hari ini. Kita jadikan wasilah, kita doakan Abah, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah, sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah untuk mempermudah hajat-hajat kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Dengan barokah manaqib, barokah guru mursyid, Allah ridho mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, penggagas manaqib yang selalu memberikan percontohan buat kita untuk belajar istiqomah. Di antaranya ada Umi Syahid, Umi Susih milik kita, Ibu Hajjah Kartini, Ibu Hajjah Wahyuni yang di Inggris, ikhwan wal ahad semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tentunya semuanya termasuk murid-murid Abah pilihan yang selalu belajar, mengupayakan rohaninya selalu kuat, mahabbah kepada gurunya. Semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini yang wilayah Indonesia, tentunya di luar negeri, kadang ada yang di Amerika masih sebelum subuh, bahkan kalau di Inggris masih pagi. Semuanya dengan ketetapan Allah, memang dikehendaki Allah. Di Lauhul Mahfuz sudah ada catatannya, kita semuanya satu sama lain. Pada hari ini, hari Kamis, kita semua ditakdirkan Allah, ada catatannya di Lauhul Mahfuz bahwa kita masuk ke satu majelis yang suci, yaitu manaqib, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan pada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat, ibu bapak, saudaraku semuanya, mohon maaf karena di sini posisi listriknya padam. Mohon maaf, ini agak gelap-gelap tapi kelihatan. Akhirnya jadinya hitam manis. Aslinya juga ya memang arahnya hitam, tapi akhirnya karena padamnya listrik akhirnya jadi hitam. Tapi alhamdulillah, hitamnya kereta itu banyak yang antri, hitam manis, black sweet. Jadi kalau sweetnya manis, blacknya tinggal ya hitamnya saja. Tapi alhamdulillah. Ikhwan wal akhwat, sedikit saya mengulas
memberikan satu tanggapan, di mana pernah saya itu dikirimi teman, yaitu sebuah YouTube, di mana di situ ada YouTube ketika ada seorang, entah itu ustadz, entah itu gus, entah siapa, di situ mengkritik Abah Aus ketika Abah itu melempar, kalau nggak salah itu pisang. Kata teman saya, itu Abah Aus ada yang mengkritik gitu. Abah Aus dikritik sama ada yang namanya Gus siapa itu nggak tahu saya dari mana itu, dari Jateng atau mana. Nah, ketika orang mengkritik Abah, apakah boleh jawab pertanyaannya? Jawabannya boleh. Tapi waktu itu kan Abah melempar pisang-pisang itu ke ikhwan wal akhwat. Cuman tanda kutipnya ada kalimat yang di situ seolah-olah pangersa Abah Aus itu memposisikan murid-muridnya seperti monyet. Nah, di situ ada kalimatnya di situ. Ada seorang ustadz atau siapa dengan jamaahnya mengatakan, melihatkan videonya Abah melempar-melempar pisang ke muridnya, dia menyikapi seolah-olah Abah itu memposisikan orang lain, memposisikan murid-muridnya itu seperti monyet. Di sini saya ingin meluruskan dulu. Ucapan-ucapan di mana mengkritik Abah itu sah-sah saja, bukan berarti tidak boleh. Cuman melihatnya harus dua, dari sudut pandang subjektif, yang kedua objektif. Kalau melihatnya dari sudut pandang subjektif saja, hanya cuman tanggapan, pandangan, tapi belum tentu secara objektif. Kenapa? Karena melihatnya dari jarak jauh. Tak ubahnya kalau zaman dulu itu tidak ada yang namanya channel YouTube, maka tidak tahu bagaimana guru-guru dulu mendidik murid-muridnya kayak apa. Tapi karena ada YouTube, karena ada salah satu ikhwanul akhwat untuk mengagendakan, mendokumentasikan kegiatan suhbahnya ke guru mursyid, di situ beliau menvideo Abah ketika melemparkan pisang. Ketika orang lain melihat, seolah-olah itu Abah melecehkan muridnya. Padahal itu isyarah. Pada Abah ini seorang guru mursyid, guru yang memberikan didikan sama murid-muridnya. Orang melihat sepak bola, itu orang sepak bola belum tentu yang melihat penonton itu seolah-olah memaksakan kehendak supaya bisa mengegolkan, karena dia cuma menonton. Beda dengan pemain. Kalau pemain itu mengupayakan bagaimana mengegolkan, itu butuh mujahadah, butuh perjuangan, butuh jihad. Bagaimana strateginya untuk memasukkan bola ke gawang itu. Tapi bagi penonton seolah-olah itu gampang, gini loh, harus ke sana, harus ke kiri, ke kanan, harus disambil ke sana. Itu penonton. Makanya di sini ketika ada video mengkritik Abah, saya di sini ingin memberikan satu tanggapan, bukan tanggapannya untuk menjelaskan, bukan, kita meluruskan. Karena apa? Karena sudut pandangnya kita melihatnya dari objektif, bukan subjektif saja. Apa? Saya menjelaskan lebih dekat dengan Abah. Abah Aus, perlu diketahui semuanya, Abah itu jiwanya sangat lembut. Ada kalanya, ini sepintas, setiap suhbah, setiap hari. Ingat, semuanya, kalau siapapun yang melihat YouTube ini, katakan manaqib online khidmat ilmiah ini, lewat YouTube, lihatlah Abah Aus itu dengan kacamata basyiroh, mata hati. Jangan cuma satu arah, harus dua arah. Di samping pandangan mata, pola pikir yang positif, jiwa yang bersih. Saya yakin kita akan simpati sama Abah Aus. Kenapa? Di zaman sekarang tidak ada seorang kiai sekalipun
itu memberikan makan kepada orang itu ratusan setiap harinya, baik pagi maupun malam. Abah Aros itu kasih makan setiap siapapun yang datang, itu dikasih makan. Bukan cuma 10 orang, ratusan setiap hari. Pagi sebelum subuh, setelah subuh, orang pada salaman ke Abah. Musafahah ke Abah. Setelah itu apa? Dikasih apa? Dikasih makanan. Semuanya ada, khodamnya Abah itu semuanya dikasih makanan. Suruh ambil. Setelah itu, setelah sholat isra, sholat duha, baru makan semuanya. Setiap hari. Bukan sekali, bukan. Setiap hari, ratusan orang. Malam setelah sholat isya, habis khotaman, makan semuanya. Setiap hari. Kira-kira mohon maaf, Ustadz yang mengatakan Abah memposisikan orang lain seperti monyet, apakah seperti itu memberikan contoh ke murid-muridnya, kasih makan setiap hari? Mohon maaf, belum tentu. Abah pun kasih contoh ke murid-muridnya. Ada ikhwannya itu, muridnya itu dikasih makan, dilolokkan seperti bayi, bukan sekedar dilempar. Siapapun dikasih makan, dengan tangannya dimasukkan mulut murid-muridnya, tidak cuma hanya dilempar. Bayangkan itu, 1 bulan sekali Abah itu menghabiskan dana hampir 70 juta buat makan manakib jamaah. Ini harus dilihat dari sana. Dari sudut pandangnya, dari subjektif boleh, objektif juga. Jangan merasa kita seolah-olah sudah terkenal apapun dengan kalimat ucapannya seperti memposisikan Abah itu, memposisi muridnya seperti monyet. Tidak ada seperti itu. Setiap malam Abah itu tidak pernah pakai kaos. Setiap hari tampilnya itu hormat kepada Allah sama Rasulnya. Pakaiannya rapi, matching, bersih. Keluar masuk ganti bajunya kelihatannya gagah. Bukan pakai kaos kotang, apalagi telanjang, tidak ada itu. Abah Aus itu. Dan Abah tidak pernah makan yang makruh, apalagi merokok. Abah tidak pernah merokok. Bahkan Abah mengatakan kepada muridnya, tanggalkan rokok kalau ikut Abah. Itu guru mursyid. Tapi kadang-kadang saya melihat, mohon maaf, ini bukan saya menjatuhkan. Yang menyampaikan ini, karena saya lihat YouTube-nya juga seperti itu. Kadang pakai kaos kotang, atau silahkan, nggak apa-apa. Cuman, memahami sesuatu tidak boleh langsung menjustis orang seperti itu, karena kita belum mendekat. Andaikan kita dekat, kenal, maka ada kalimat tak kenal maka tak sayang. Kenapa kita bilang seperti itu? Seolah-olah itu benar, belum tentu benar. Kenapa Abah melemparkan pisang? Itu isyarah, artinya murid-muridnya Abah, Ikhwan wal Akhwat Thoriqoh Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya itu sama Abah tidak diperbolehkan minta-minta. Ingat kalimatnya. Ikhwan wal Akhwat Thoriqoh Qadiriyah Ma'had Suryalaya sama guru mursyid sama Abah Aus dilarang minta-minta, apalagi bikin proposal, minta sumbangan ke pemerintah atau ke siapapun, kecuali ambil zakat mal untuk itu boleh, itu kan memang haknya fakir miskin atau kegiatan yang lainnya sosial. Tapi minta-minta secara pribadi mursyid melarang. Cuman Abah kalimatnya melempar pisang itu artinya apa? Kalau itu dikasihkan, hatta dilemparkan, ambil, bahasanya begitu. Melarang guru muridnya minta-minta. Tapi kalau itu memang rezekinya, hatta dilempar, ambil. Walaupun sambil merangkak. Karena itu rezeki. Artinya
Kita tidak diperkenankan minta-minta, tapi kalau dikasih hatta, bahasanya itu sampai dikasarkan gitu, hatta itu dilemparkan. Ambil itu karena itu rezekinya. Tapi tidak diperbolehkan minta. Nah, inilah kita menyikapinya dari sudut pandang apa? Guru mursyid mendidik muridnya dengan bahasa isyarat. Tidak cuma hanya di YouTube. Sudut pandangnya dari melihat mata ini saja, bukan. Memang karena kita melihatnya dari itu, apa salah? Tidak. Tapi coba direnungkan lagi. Pasti tidak mungkin guru mursyid itu asal lempar. Pasti ada isyarat di situ. Dan subhanallah lagi, saya ini di Mojokerto itu ada ikhwan wal akhwat yang selalu cerita ke saya mendapatkan bisikan-bisikan. Bisikannya yang selama ini, bisikan yang kurang baik. Kenapa kok kurang baik? Karena dia belajar baik, maka yang membisikkan yang kurang baik. Sebagaimana dulu Syekh Abdul Qadir, waktu beliau fana, hampir 20 tahun, ada bisikan, Syekh Abdul Qadir, yang dulu haram, sekarang halal. Dari situ langsung ditangkaplah sama Syekh Abdul Qadir, sesuatu yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Al halalu bayyinun, wal haramu bayyinun. Wa bainahuma mutasyabihat. Artinya, bisikan itu benar. Guru mursyid itu selalu mendapatkan bimbingan dari gurunya. Aba Aus itu selalu mendapatkan bimbingan dari Aba Anom dan mendapatkan bimbingan dari Aba Sepuh. Maka sampai ada kalimat niat saja, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Biasanya sekarang ada penekanan lagi, wa'atini ma'aka abadah. Itu kalau bukan guru mursyid tidak bisa mengatakan seperti itu. Jadi kalau orang tidak paham seolah-olah Aba Aus ini menambah-nambah, bukan. Yang boleh meracik amalia itu mursyid, selama bukan mursyid tidak diperbolehkan. Artinya Abah selalu kasih isyarat, mulai bahasa gerakan tubuhnya, bahasa ucapannya, itu membutuhkan syir kita yang lebih kuat, yang lebih bersih lagi, sehingga kita semua bisa mengambil sinyal-sinyal apa yang disampaikan Abah. Tidak cukup hanya telinga ini yang bisa mendengarkan, tapi butuh telinga mata batin yang lebih tajam. Jadi kesimpulannya, ketika Abah melemparkan pisang ke muridnya, ini kalimatnya murid dengan guru loh ya, bukan orang lain ini, tanda kutip, berarti ingat, ini bukan kalimatnya orang lain, tapi antara guru dengan murid. Tidak ada seorang guru memposisikan muridnya seperti monyet, tapi karena kasih sayangnya mendidik bagaimana murid-muridnya selalu hormat kepada orang lain dan tidak membiasakan minta-minta. Hatta itu dilemparkan, ambil bahasa seperti itu. Itu bahasa pelajaran guru mursyid itu. Tentunya bagaimana kita supaya bisa menjadi orang yang bisa memaafkan orang lain, menjadi orang yang dermawan, tiada lain, cuman ada zikir, yaitu kita harus bisa berupaya belajar istiqomah, mengamalkan apa yang diajarkan sama guru, yaitu zikir jahar, kalimat la ilaha illallah yang ditancapkan, bukan cuma didengar. Amalkan setiap sholat 5 waktu sedikitnya, kalimat sedikitnya 165, lebih banyak lebih baik. Itu didikan guru mursyid supaya kita menjadi orang yang selalu bagaimana hidup ini bisa bahagia dan bisa membahagiakan orang lain. Hasilnya dengan zikir adalah khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik manusia adalah bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semakin hari, semakin waktu, semakin sore, semakin gelap. Mohon maaf kurang lebihnya, semoga manfaat buat kami pribadi khususnya, dan ikhwan semuanya, tentunya dengan satu ikatan kita saudara, akhul iman,
dengan satu kalimat la ilaha illallah. Semoga kita selalu bahagia di sini maupun di akhirat dengan barokah karma guru mursyid. Kita dibahagiakan Allah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.